Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali kita dalam Tebas. Setelah libur Lebaran. Apa lama kita libur. Dan ini formasinya agak berbeda hari ini. Kita tanpa Harry Maguire dan Fred. Harry Maguire dan Fred yang sering duduk di sini. Yang selalu salah kalau ngomong. Oh iya, siap. Kita nggak tahu klubnya yang mana ya, Bang. Nggak tahu kita. Pokoknya mana yang menang dia itu klubnya. Orang itu lagi pulang kampung, ada panjang lebarannya. Episode keberapa hari ini, Bang? Tebas kita ini. Nah, biasanya Bapak itu yang Oh iya. Kita nggak ingat semua. Cuma dia yang ingat. Cuma dia yang mencatat. Cuma dia yang catat. Aduh. Cuma Kita telepon dia, Bang. Perlu kita Telepon dia. Cuma itu yang betul, yang lain salah. Yang lain salah. Iya kan? Kita pun nggak tahu klubnya apa itu, nggak tahu ngerti juga ya. Tapi lagi fokus pulang kampung pula sih. Pulang kampung. Cuma dia kemarin pas ku telepon, Bang, ini sebenarnya dia yang mengusulkan ini. Comeback itu mantap katanya. Real Madrid ya, Bang. Iya. Pokoknya siapa aja comeback main lah ya, Bang. Kayak badminton kita juga comeback tuh ya, Bang. Iya, lagi musim comeback kayaknya. Iya. Kemarin badminton comeback. Madrid oke, jelas ya kan, memang rajanya comeback. Aku pas nonton apa? Timnas itu. Itu nggak comeback ya, Bang. Kalah Berharap comeback. bukan. Berharap Kalah, comeback. kalah pertama gol 1 ya kan. Habis itu gol 2. Masih tenang. Ini comeback. Ada babak kedua. Lupa ini timnas. Bukan Real Madrid. Nggak ada Waji gitu, Bang. Nggak ada Waji. Aduh. Akhirnya nambah jadi 3 ya. Iya. Bunuh diri pula lagi. Ini gol ketiganya. Itu aduh. Kok Di sana di segala lini kita Ya kok bisa kalah apa ya, gitu Bang? ya? Apa istilah? Position kita Istilah jauh sekarang sekali. apa? Bapu ya. Baku. Apa yang kira-kira terjadi sama timnas ini? Nah, itu nggak tahu, Bang. Padahal di sini target Sintayong itu Juara. juara, Emas, raih medali emas. medali emas. Karena ini target dia. Karena AFF kemarin dianggapnya bukan piala kaleng-kaleng katanya. yang inilah yang mau dikejar. Bukan, mungkin karena ini kan mantan-mantan pemain alumni AFF juga, jadi kan main lagi, jadi makanya dia berani nih raih medali emas nih karena targetnya. Atau mungkin ada juga pemain-pemain yang dipanggil belum datang, misalnya Elkan Bagot, baru si Asnawi udah datang. Ya, Asnawi cuma udah kan datang. Asnawi main. Asnawi datang. Boleh sama main. Arhan, Double Arhan datang. yang nggak bisa. Arhan nggak bisa. sama Elkan Bagot yang nggak dikasih sama klubnya. Iya. Asnawi udah aman dia. Ini datang. Sudah datang, cuman semalam kemarin nggak main. Nggak main. Tapi justru itu yang berbahaya kalau aku Iya tengok sih ya. sebenarnya, Bang. Apa itu? Lini kiri dan kanan. Iya, sebenarnya Asnawi itu udah matang ya dan kita berharap permainan Egy itu seperti permainan Eropa, cuman nggak muncul juga, Bang. Balik lagi ke Liga Indonesia dia, Bang. Itu disoroti juga sih sebenarnya. Seperti Bung Toel bilang kan. Sebenarnya Indonesia bisa kalah 3-0 itu karena apa? Latihannya di tempat lapangan anak SD, coba dikasih. Iya. Iya, makanya Sintayong marah-marah. Ini gimana nih panitia semua, masa tim sekelas timnas latihannya di lapangan anak SD? Abang bayangin aja, ini gawang nih. Garis gawangnya itu cuman jaraknya sama 1 meter dari corner, coba lah. Macam mini soccer gitu ya. Iya, bukan mini soccer lagi, di bawah anak SD lagi ini. Makanya SSB ya. Latihan SSB di bawah anak SD lagi pokoknya. Makanya dia kecewa kali, semua tim dikasih yang lemah-lemah. Indonesia aja pas tiba tuan rumah Vietnam, latihannya di tempat yang bagus. Jarak latihannya 20 km dari hotel. Apa nggak cakap-cakap coba timnas Indonesia main Iya juga, pandai juga Vietnam ini ya. Karena mungkin dia sudah berpengalaman dengan perang. Jadi strateginya itu bukan cuma di bola ya, bukan tapi cuma di luar strategi perang itu diterapkannya di bola. karena semua lini kita lihat, Bang, ball position kita kalah 6-9-3-1 Macam kali ya. Shot on target 10-1, Bang. Kayak MU One City ya. Iya. Untung kita nggak ada Maguire ya. Ada Maguire ya kemarin. Siapa yang bek kanan itu? Nah itu juga di soroti tuh Sintayong itu. Siapa sih? Rio apa namanya ya? Rio. Yang kanan ya, bek kanan. Itu pemain yang belum pernah dipanggil tim nasional, belum pernah bermain di ajang internasional, tapi langsung diturunkan sebagai pemain inti. Di laga pembuka lawan Vietnam pula ya kan. Berani juga Sintayong mainkan dia. Nekat kayaknya, bukan berani lagi. Atau mungkin nggak ada lagi pilihan, Bang. Iya juga bisa jadi. Karena Asnawi kan
pada saat itu tidak hadir ya. Sekarang mungkin udah mulai. Sekarang udah pasti bakalan dimainkan. Cuman kan Sintayong. kita pinginnya kan di grup kita ini kan grup-grup di ya maaf cakapnya di bawah level kita. Cuman Vietnam lah yang agak lumayan kan. Jadi kita pingin lihat Filipina jangan di ini kan, jangan ditepikan Filipina. Semalam Filipina lawan Vietnam seri loh. ya mungkin dia nengok ngintip-ngintip semalam bang pelatihnya. Enggak Oke, juga, ini rupanya. enggak juga. Enggak juga ya? Vietnam sengaja main style dia, biar supaya jangan jumpa sama Thailand. Dia sengaja pura-pura nyeri. Jadi kan juara grup nih Malaysia nih, jadi biar jumpa dia sama Malaysia. Thailand ini pandai, perang-perangnya pandai dia. Itu makanya gue bilang tadi, dia sudah biasa perang. Jadi strategi perang itu diterapkannya di sini. Bisa Amerika juga ya. aja kalah kok sama Vietnam. Iya. Cuma Rambo yang bisa ngalahin bang. Rambo. Itu pun dalam film. Aduh. Memang apa ini? Cuman kita lihat lawan Vietnam ini agak fight ya. Cuman kita lihat semalam. Ya, Iya, banyak pemain yang underperform kalau aku lihat ya, termasuk pemain yang digadang-gadang akan tampil hebat itu kayak Maklok. Maklok. Oh, ya, Maklok parah berapa kali bola lepas dari dia kan, termasuk gol kedua kalau nggak salah ya. Dia nggak bisa nggak bisa menempel pemain itu, bisa lolos gitu loh. Padahal badannya besar, untuk bolanya besar, tapi jatuh. Nggak tahu apakah yang membuat dia mungkin adaptasinya mungkin bang belum kurang ya. Bisa Karena dia jadi, baru-baru mungkin aja karena kan. debut dia Iya, kan di bisa timnas jadi. ini bisa jadi. Mungkin apa dia kan? Atau mungkin teman-temannya dari musim Ya. muda semua dia sendiri. Ya saya lihat di Gitu, situ pas pertandingan kita di lini tengah pun kita kalah. kalah. Kita istilahnya kalau kau bilang tadi lapangannya anak-anak, kita mainnya punya anak-anak. Kita cuma ngejar bola aja. Ya kan, Bang? Orang itu yang mau ngasih bola. Bayangkan 69-31. Kita 61 ya. kita capeknya cuma ngejar bola. Itu Nyaris lebih capek daripada kita bawa bola, Bang. Iya. 2 kali lipat tuh capeknya. Nyaris 70% Iya. penguasaan bolanya. Kayak kicak, Bang. Pokoknya Vietnam lebih diunggulkan lah dari timnas kita kemarin itu ya. Memang Jelas kata sekali ya, semua memang kata orang ya ini bukan akhir segala. Cuman kan kita ingin lihat di Vietnam ini ya kan. Lawan tuan rumah. Iya. Kalau lawan Timur Leste ya kemungkinan bisa lah. Bisa. Karena Kalau kalah malu kali kita udah ini. nah ya, ibaratnya kau berantem mana SD. Lawan siapa? Lawan Timur Leste, Bang. Kalau menang pun nggak pikiran Menang orang biasa aja. biasa aja. Kalau Kalau kalah kalah malu. aduh. Hancur. Kalah malu. Dan nggak tahu juga ya nanti seperti apa nanti Sintayong mengubah strateginya atau mungkin dia punya dia pingin Asnawi main atau semuanya main, mungkin itu menjadi pemikiran dia. Enggak, tapi kenapa dia tidak sebelumnya main. kecewa juga Sintayong. Harusnya gol pertama itu offside. Nah, pokoknya alasannya itu gol pertama itu offside katanya. Dia nggak terima pokoknya dengan gol dari Vietnam. Tapi terlebih dari Cuma terlepas ya dari itu, kalaupun offside 1 ya sudah iya. lah. Dua lagi kan nggak mungkin offset, Am. Iya. Dan di situ ada tiga peluang Vietnam yang tidak dikonversikan dengan gol. Seperti Iya, yang pertama sebenarnya. itu kan kena tiang Iya. 2 kali itu Vietnam. So, ya Kalau nggak udah habis kita itu iya, udah semestinya berapa banyak ya, gol itu. jujur-jujur aja lah, memang Vietnam unggul segala-galanya Iya. kemarin sama kita. Mungkin nggak tahu ya. Sebenarnya penempatan pemainnya sudah ya, oke seperti sih, yang kemarin semua kan. gitu kan. Atau Tapi apa? Tinggal strikernya ya bang. Masa dimainkan siapa tuh Ronaldo Kuate baru 10 menit main diganti. Iya, itu juga Irfan apa namanya? Bukan Irfan Jaya kan? Bukan. Irfan Oh, iya, Hakim iya. juga bukan. Depan jauh hari. Irfan Jauhari. Jauhari. Nah, Irfan Jauhari. Jadi memang nggak ada Indonesia nggak ada pakai striker murni asli dia nih. Pakai striker model sayap, modal duit Egy sama Witan, tapi nggak berhasil ya kan. Dan satu shot on target kita itu cuma Witan, tendangan yang lemah itu. Itu Bang, yang ditangkap kipernya. Ih, ini cuma shot on target kita. Kemana lagi yang lain? Dan kita berharap Egy itu mainkan kelas Eropanya, cuman kita lihat Padahal dia udah duet sama Witan ya iya, kan. sama-sama di klub yang sama kan. Cuman Iya, barangkali yang lain-lain juga itu tadi kalau menurutku underperform semua. Ricky Kambuaya tidak seperti biasa mainnya, ya kan? atau terkejut Bang, habis lebaran makan
opor ya kan. Nggak ada orang kan di sana nggak ada Oh, nggak ya. lebaran. Lebaran. Kalau itu udah pergi duluan. Mana tahu Mungkin karena itu juga ya, Iya, karena Bang. nggak lebaran terpikiran. Iya, pikiran lontong ya bang, opor. Atau mungkin lebaran makan opornya tuh via Zoom ya. Iya kan? Makan gitu kan kayak nasi yang Iya. jum. Mungkin juga ya. Iya, seakan-akan memang tidak berbekas apa ya, latihan-latihan yang digelar selama ini Iya, kan. benar. Kita tahu Sintayong itu memainkan sepak bola yang rapat, umpan-umpan pendek, umpan apa. Dengan power ya. Oh iya, kemarin kok dapat bola buang, dapat bola enggak sama sekali nggak ada percaya diri, nggak ada gitu kan. Padahal lawannya pun bukan Vietnam yang kemarin dilawan di AFF, bukan. Ini bawaan banyak dari- pemain-pemain baru dari seperti kita Vietnam juga itu kan, sama kayak seperti kita Kita malahan malah banyak ya bang. Yang dari 60% dari AFF kemarin kan. cuman minus Elkan Bagot sama Arhan Kan itu bagus ya. sama Arhan, yang lain kan pemain ini masuk Firza Andika. Firza pun mainnya jelek semalam kan. Iya benar. Pokoknya wing fullback itu kiri kanan mengecewakan. Marcelo main semalam nggak? Marcelo main. Marcelo Ferdinand. Ferdinand main dia. Itu tidak kelihatan mainnya, padahal ini anak kalau main biasanya main Bagus bang. tenang, santai ya kan. Karena udah Kayak- punya pengalaman lah di timnas. Kayak Kamavinga mainnya Iya, biasanya. Super sub. Santai kan. Ini kok ketika dapat bola itu sepertinya bola itu apa ya, kalau kita main bola sering di lapangan pelatih bilang, bola itu bukan apa, ditahan bolanya, bola itu bukan musuhmu gitu. Dapat bola langsung kasih, dapat bola langsung. Seakan-akan ini ya, takut dapat bola itu takut, dapat bola langsung kasih. Langsung pressure, Iya, pressure habis. on-nya tuh tinggi. Istilahnya kalau sudah bola itu lepas dari kita, lepas tanggung jawab gitu. Kan? Ya nggak gitu sebenarnya. Padahal Seolah-olah dapat bola takut bola mati sama kita, kasih kasihkan aja langsung yang gitu. penting. Kasih aja. yang Akhirnya penting. jadi skema permainan itu jadi rusak, dan itu kurasa yang terjadi ketika lawan Vietnam itu. Malah sebalik dulunya kita lihat permainan Indonesia tuh seperti Vietnam yang sekarang gitu ya. Pressingnya luar biasa ya. Iya, berkali-kali ya. Dari Berbeda sekali ketika kita melihat permainan timnas ini waktu di AFF, ya kan? Waktu di AFF itu pressingnya luar biasa. Iya, benar. Dapat bola, ini enggak. dan gitu. ikut dia bang, yang bawah ikut pressing itu atas ikut pressing. Jadi orang nggak sempat menahan bola dengan lama ya. Kita langsung dapat, dan serangan balik kita juga tidak begitu baik. Pada saat ada bola serangan balik tidak Di dikonversi dengan baik. pertahanan kita pun juga biasanya kan Sintayong tuh pasti udah tahu dari PNM bakal menyerang ya kan. Pasti minimal pakai parkir bus lah, ini sampai kebobolan 3 gol coba lah. Harusnya minimal 1 masih aman lah gitu. Minimal target dia itu bisa menahan serangan dari PNM itu aman gitu, 1 gol aja. Ini sampai 3 gol kan. Iya, tim terlebih bawahnya dia orang lini tuan rumah ya, pertahanan, terlebih orang tuan rumah kita biasanya ada balasan lah gitu, ada permainan yang fight gitu. minimal ada yang kita Atau puji mungkin lah dari timnas Opa itu ini, ya. Opa sana lebih senior mungkin ya. Oh, Sungun iya. deh bang ya, Sungun. 63 tahun dia umurnya udah. 63 Atau mungkin umurnya. udahlah biarkanlah Opa yang sana menang kan, kasian juga ya kan. Karena Opa di sana ada tekanan tinggi oh dari iya. Di sini support juga Opa. ada tegan tinggi loh. Tiga tim gitu dipegangnya. makanya. Dari berapa usia kan? Betul memang. Maka Sintayong kemarin katanya pas lebaran nggak pulang kampung katanya. Nggak mudik saya kan. Iya udah mudik duluan. TC dibawa ke Korea Selatan sana. Iya, dia Sintayong. iya, pandai. Pandai Pandai ya. dia. Dia Korea Selatan semua dibawa Dibawanya ke ke sana. sana. U23, U19. Dibawa ya ke Korea biar bisa sekalian pulang dia. Itu pun hasilnya uji coba kalah juga Indonesia. Cuman sekali menang aja timnas U19-nya. Atau memang sebenarnya Indonesia ini nggak berbakat main bola ya? Iya kan? Atau mungkin di sana Atau main jadi- Indonesia nengok opa-opa itu. Wah, Kejut ya. skinny Iya. banget ya kan. Ada mungkin apa ya, takdir Tuhan yang menggariskan Indonesia. Udahlah Indonesia nggak usah main bola lah gitu kan. Atau bulu tangkis saja lah mungkin. Udahlah urusan Iya, saja, kemarin gitu saya kan. lihat di running text TV itu kan Indonesia menang lawan Prancis 5-0. Iya. Rupanya. Saya lihat rupanya badminton, Bang. Bukan bola. Kalau badminton kita ini. Karena itu kalau itu mungkin ada nasi tumpeng gitu ya lawan. Iya, ada mungkin ini ya, jatah lah dari Tuhan itu ya. Udah Indonesia negara besar tapi nggak usah main bola ya kan, main ini aja. Sama kayak Cina, Cina bolanya mana kuat. Tapi yang lain, Bang. Oh itu makanya.
Tapi setidaknya Cina pernah Piala Dunia, Bang. Oh iya. Oh, pernah masuk dia sekarang. Iya. Tahun berapa tuh ya? Yang dia apa? Prancis ya? Pernah Cina. Pernah. Ya tapi terlepas dari takdir lah, itu takdir, itu urusan Tuhan ya kan. Tapi kalau kita lihat memang performa kemarin timnas itu ya, terutama lini belakang. Kalau menurutku dari tengah ke belakang itu bapuk lah kalau istilah anak-anak sekarang ya. Lapuk lah kalau orang lapuk. Orang Medan bilangnya lapuk, Bang. Lapuk, Bang. Nah, lapuk ini. Enggak kayak ini, kayu. Padahal di tengah itu Fahrudin yang main kan? Iya, betul. Fahrudin dari Rizky Ridho. Memang ini pemain memang Iya. memang ini pilihan Sintayong itu dari awal ini memang ketika di AFF pun ini kan ada Dewangga juga di situ. Yang memang yang menjadi titik persoalan itu bek kanannya. Dia tidak bisa menemukan bek kanan yang satu level Sama dengan Asnawi. Masalahnya di situ. Ketika Asnawi nggak ada, udah ubar habis semuanya. Timpal dia ya, pincang Ya, darinya timnas pincang. kita ini ya. Bagus di sini, dimanfaatkan. Iya, si semua Pak Haksiong di semua sini gol kan. kan dari sana. Ya. Semua Karena gol sorotannya sisi dari kanan. dari sisi sebelah situ ya, Bang. Iya, Dari dia. semua gol dari sisi kanan. Gol pertama yang katanya offside itu dari sisi kanan. Tapi saya lihat memang lapuk itu. Siapa? Tapi kipernya lumayan ya, pemain PSMS dulu, Bang. Satria. SMS tapi belum jadi. Nggak pernah main. Padahal harusnya tuh dia diproyeksikan untuk main Iya. Piala Dunianya ditunda. Oh, iya. Jadi tahun 2023 nggak jadi dia main. Harusnya padahal dia untuk main Piala Dunia. Itu ya, Adi Satrio. Diproyeksikan untuk main di Piala Dunia. Sempat main PSMS. Main, Bang. Sempat Cuman namanya main, aja yang ada. Orangnya nggak pernah ada. Oh gitu. Karena dia ke TC terus kan Sisi asal, terus. asal dia mau main ada TC. TC. Jadi balik. Jadi proyeksinya ya udahlah nanti biar aja lah kita Rekrut Adi rekrut. Satrio. Cuma nanti udah selesai TC atau pemain timnas dia kan main di PSMS. Rupanya nggak juga, Bang. Udah gitu Piala Dunia ditunda 2023 nggak jadi. Saya Main pun Piala Sekarang Dunia. main di mana dia? Terakhir main di Sleman dia, Bang. Sleman. Berarti PSMS hanya persinggahan aja lah ya. Jadi Kasihan PSMS-nya ya. tempat Benar Bang karir Ucok yang pertama bawa. dia. Iya kan? Betul Bang Ucok. Mana Bang Ucok nih? Karena kan dia Bang Ucok dari pelatih timnas U19 juga Iya. dia kemarin ya. Udahlah komen di PSMS, kami butuh kiper-kiper muda. Sebenarnya bagus sih. Ya kemampuan dia agak lumayan lah. Cuman itu Bang Ucok pun pas dia cabut hilang juga. Dari Bang Ucok. Bang Ucok cabut, dia cabut. Iya. Sisanya tinggal Nggak tahu lah. Nggak main di Orang Kano luar dia. juga. Sekarang Bang Ucok kan balik lagi PSMS. ya, kemungkinan Balik dia balik lagi lagi dia. PSMS dia. Iya, takutnya di- pelatih PSMS dia. Diambil lagi sama Berarti Indonesia dibawa nggak? lagi. Timnas Indonesia lagi nggak? Enggak, udah ada. Kalau ini udah ada pelatih khusus Sintayong udah ada. Makanya dia mungkin simpankan dulu. Atau mungkin Bang Ucok mungkin nggak bisa bahasa Korea. Mungkin. Agak Iya. susah ya. Dia disuruh nonton film Korea nggak mau dia. Atau mungkin lidahnya makan Korea nggak cocok, ya kan? Disuruh makan samyang mungkin ya. Tapi Sintayong pinginnya dia tinggal di Bali kok. Siapa? Sintayong. Bang Ucok. Enggak, ST Sintayong itu pinginnya dia Tinggal di Bali. di Bali. Jadi konsennya ke Bali katanya. Tapi nggak tahu ya dikasih atau enggak. Ya. Jadi Bang, seperti apa Bang Abang lihat kemarin Indonesia seperti apa nanti untuk Peluang Lawan kita ya. Timor Leste. Ya lawan Timor Leste atau Ya itu kayak kalian bilang tadi, kalau lawan Timor Leste kalah ya udah keterlaluan juga. Betul. tapi menangnya mesti menang Harus menang besar. enggak sih Harus enggak menang besar usah ini. menang enggak usah menang besar tapi kita lihat aku inginnya sih permainannya aja enak dilihat kan walaupun menang-menang 2-0 tapi kalau kita lihat permainannya wow nih. Enggak, tapi Iya, kita kalau sekarang mainnya ini kalau mainnya wow aja tapi nggak menang kayak Iya City. benar ya. Enggak setidaknya menang tapi enggak usah enggak, tapi kita posisinya di sini harus butuh Harus menang. menang ya? banyak. Harus Iya. menang banyak, Kalau ya. bisa banyak, kalau bisa ya. Cuma kalau menurutku dengan kualitas yang kemarin ya. Bang? sebenarnya kualitasnya bagus. Timnas ini nggak tahu apa yang menyebabkan itu jadi apakah Bapuk memang gitu ya. kaki pemain itu tiba-tiba jadi berat semua, nggak tahu ya. Secara kualitas teknis kalau kita bicara di atas kertas itu bagus sebenarnya kan, pemain-pemainnya lihat siapa kan yang nggak ada cuma Elkan Bagat sama Senawi. Senawi dan siapa? Arhan. Ya, sebenarnya kan apa yang sudah ditunjukkan di AFF kemarin ya ini juga yang main di sini kan sebenarnya. Padahal liga kita juga udah berhenti ya. Udah juara. Iya. Heeh. Nggak ada liga lagi. Jadi fokusnya udah ke sini semuanya. Iya.
Dan di sisi lain itu kualitas tim-tim Asia Tenggara sekarang semuanya naik loh. Iya, benar. Nggak ada lagi tim istilahnya tim lumbung gol itu nggak ada lagi sekarang. Kalau dulu zaman-zaman Bang Ansari Lubis dan sebagai ketika kita lawan Laos, ketika lawan Kamboja ya udah ini pasti kita tinggal tanya 3 aja gol. ini kira-kira berapa gol nanti di atas 5 atau di atas 10 kan gitu kan. Di atas 10 loh kita bisa Iya, bilang. 10-0 dulu. Pernah 13-0 kan, pernah 10-0 loh kan. Makanya sekarang Kalau sudah sekarang agak kan nggak berimbang. ada lagi, sekarang nggak ada lagi. Paling 3-0. Ketika kita lawan Laos misalnya, berapa main lawan Laos? Nggak berani kita pasang taruhan di atas 5, nggak berani. Mungkin Timor Leste, saya juga lihat Timor Leste sudah berbenah ya. Iya. Lihat sekarang udah mulai fight orang tuh ya. Lawan Indonesia aja karena kata pelatihnya udah nggak takut lagi. Itu makanya. Udah percaya diri pelatihnya lawan Timor Leste ini lawan Ya Indonesia. kayak Vietnam dulu kan lumbung gol juga. Awal-awal Iya dulu kan? ya. Iya. Awal-awal dulu ya. Sekarang udah takut semuanya. Kalau Indonesia main lawan siapa? Vietnam udah menang. Paling jelas dulu itu. yang Udah ditakutkan sebelah mata gitu. Malaysia, Thailand. Iya dulu sama Birma dulu ya. Kalau zaman-zaman dulu Birma itu Myanmar sekarang. Nggak tahu Myanmar kemudian mengalami penurunan dan sekarang naik lagi, ya kan? Kalau dulu lawan Birma bisa 2-2, bisa Itu makanya. 1. Dulu kuat tuh zaman-zaman. Makanya kalau tahun kita 70-an. dulu timnas itu yang kita tonton tuh Thailand, lawan Thailand, lawan Malaysia, lawan Malaysia pun dulu belum pala ini enggak juga agak sebenarnya. seletingan Malaysia. Cuman ini aja selebihnya udah 5-0, Iya, 6-0 gitu. Singapura. Zaman-zaman Singapura udah Dola Saleh Iya, dulu, ya kan? Ya berapa kali final di SEA Games kan Indonesia lawan Malaysia kan? Yang Lawan. kita dapat juara tuh 87 lawan Malaysia, 91 lawan Thailand. Itu kalau sekarang Vietnam itu sudah di atas. Iya udah ditakuti juga. Thailand juga agak Thailand juga gentar lawan Thailand, Iya. lawan Vietnam. Malah kemarin ada yang udah biar aja menang orang tuh lawan Vietnam. Yang kemarin kan pernah Vietnam menang juga mah. Terakhirnya orang takut jumpa Thailand, terakhirnya Thailand pun dibawa sama Vietnam di final. Ini kalau lawan Timor Leste lah, aku nggak berani juga bilang kita bakal menang secara mudah. Mungkin bisa menang ya kalau Sintayong itu bisa memperbaiki secara cepat mental para pemainnya. Karena banyak pemain yang mentalnya runtuh semalam dan takutnya itu seperti si Kuateh kan, Ronaldo Kuateh itu. Dia tertangkap kamera menangis loh. Tertangkap kamera menangis ketika ditarik keluar. Dia pemain cadangan masuk 20 menit dikeluarkan lagi. Itu mental kali gua Bang. Oh iya. Kalau kita main, aduh, karirnya apa pun udah salah kita nih? ke Iya. depan karir udah takut bakal habis nih karirnya ke depan. Apanya? Baru masuk dikeluarin Iya. lagi kan gitu kan. Bingung itu. Bukan sakitnya bang, malunya ini bang. Semua lah, bukan juga malu. itu. Sakit malu iya, karir pun ke depan jadi was-was juga jadinya. ke Atau mungkin dia depan. masih muda ya? Atau ya nggak Ya tahu kecuali nanti mungkin dimainkan lagi sama Sintayong. Kalau lihat. kemarin nggak jelas main mungkin begini kata. Nah, nanti mau main lebih apa lagi? Padahal dia itu mau untuk dipersiapkan main Piala Dunia loh ya kan. Harusnya dia lebih bagus saat ini. Jadi pas tiba main nanti U23 udah tinggal terima bersih aja Sintayong, nggak perlu capek-capek mengolah-ngolah dia lagi. Makanya harusnya dari sekarang sih sebenarnya dia dikasih pengalaman. Atau Karena dia mungkin diproyeksikan Sintayong untuk Umur dia Piala berapa Dunia. ya? 17, 18 ke 19 Makanya dia, ya. mungkin dia nggak grogi lah bang. Kayak Kamavinga lah betul ya. Yang kamu Vinga tuh sudah Dia dewasa. ya, Bang? goyang-goyang gitu ya. Sama. Aku kemarin kepikir wah. Sama Rodrigo ya kan. Aku pikir. Aku kira orang tuh Aku dimasukkan comeback ya bang. Makanya aku karena kan main Madrid itu kan semalamnya kan. Terus sorenya main lawan timnas lawan Vietnam. Masih terbawa-bawa yang kemarin kan. Oh, Pasti 2-0, comeback ini. Masih seru. Tengok, baru tersadar kok ini timnas Indonesia nih. Bukan Bukan Real Madrid. bukan Real Madrid. Apalagi ada Ronaldo Kuates itu kan. Ih, ada Ronaldonya ya. Kamavinga. Iya mirip kali kamu Vinga ya. Nah, itu. Cuman tahu ya memang dia tidak ada di pressure habis memang. Di pressure habis si Kuateh ini dan dia tidak bisa lepas dari pressure itu. Salah media juga sih kurasa nih. iya terlalu Iya. terlalu. Ya? Apanya? Terlalu membesar-besaran bakalan dipakai tim Turki Oh, dia. ini Kuateh ini pemain yang sangat berbahaya begini-begini ya. Ditinggi-tinggikan. Turki tertarik. Wah, digas lah sama pemain-pemain Vietnam. Ini yang paling bahaya. Iya, jadi ketahuan kan pemain-pemain kita. Oh ini bahaya nih, ini bahaya. Makanya
Susah. Tapi semestinya kan yang diangkat itu kan banyak nih ya. Ada Egy, ada Witan, ada Kuateh kan, ada Asnawi nggak main. Nah, yang tiga ini lah paling tidak kan. Ketika ini bintangnya ini kan semestinya konsentrasi pemain itu kan pemain-pemain Vietnam itu kan di sini, di orang itu, di mereka kan. Pemain-pemain lain semestinya bisa bergerak juga. Ya ini enggak. Semua ketika ya. ini dimatikan, dikunci mati, yang lain ikut mati juga. Gitu. Tidak ada yang berinisiatif untuk Ya kembali lagi itu mental pemainnya bang. ya, Karena Belum mungkin lagi memang mainnya di hadapan supporter orang itu. kayaknya belum terbiasa juga bermain dengan selama segitu besar. atau selama ini masih kosong ya. Oh, Kosong, kosong di AFF tiba-tiba kosong, kan? wah. FF itu kosong waktu itu. Hanya beberapa persen dari isi stadion yang boleh masuk kan di Stadion Nasional Singapura itu yang segitu besarnya, jadi akhirnya nampak kosong. Kemarin terkejut lagi mungkin kan. Atmosfernya beda nih, waduh. Banyak kali yang nonton nih, penonton tuan rumah pula semua kan, yang biasa perang. Militan ya dia. Iya iyalah, yang biasa ngeri tuh. Walaupun supporter kita Vietnam. dimaki-makinya nggak tahu kan ada teriak-teriak kan. Apa itu ya kan? Iya, ini pasti apa? Langsung berpengaruh sama mental pemain-pemain kita nih ya, para supporter nih ya. Tapi mungkin kalau ke depan ini yakin aku Indonesia bisa menang nih semua laganya ini. Amin. Ya kan? Lawan apa lagi? Lawan selain Timor Leste, Filipina, Myanmar. Paling yang lawan terberat mungkin Filipina lah. Filipina berasa paling berat. Nah kita lihat aja nanti Filipina Di seperti sisa apa. ini ya. Nah. Karena Vietnam. Filipina ini juga kemajuannya pesat ya, terutama dengan sistem naturalisasi. Iya, benar. Mereka juga naturalisasi seperti itu. mereka berjalan terus. Kayak Singapura juga kan. Jadi mereka buktinya bisa mengimbangi Tuan rumah ya. tuan rumah. Iya benar. 0-0 loh kemarin. 0-0 1-1 ya? Satu. Satu. Itu sama. Dan permainannya apa ya? Dibilang tidak seperti mengalami under pressure kayak pemain Indonesia. Lebih terbuka ya, Pak? Hah? Lebih terbuka mereka. Lebih Nyantai. santai, lebih enak mainnya, lebih apalah ya, tidak ada beban gitu ya. Ya karena Indonesia nih, Kalau Bang, kita kayaknya keberatan kaki gitu pemainnya. grogi ya. Grogi. Kayak ini kita kayaknya barometer kita udah bukan Malaysia lagi yang kita menang, ini Vietnam juga sekarang. Iya. Kalau dulu kan kalau lawan Malaysia walaupun kita kalah Malu kan juara Malaysia. kita bang, Ya kan? Sekarang lawan Vietnam nih kayaknya. Mungkin Karena pelatihnya mungkin ya. pelatih sama Pelatihnya, opa-opa. ya, sama opa-opa. Opa tua lawan opa muda ya. Oke. Baik. Ya, mungkin pembahasan Indonesia ini nggak ada habis-habisnya mungkin sekarang. Cuman kita ya walaupun kalah menang tetap timnas Indonesia kita ya, kita dukung juga sampai nanti. Aku rasa pun cuman kayaknya dikasih poin aja nih mesin Tayong. Ya ini. mungkin juga ya. Ya kan. Itulah Pertama kalah lah dulu kita kalah ya dulu kan. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Karena pertandingan semalam itu bukan berakhir segalanya kan. Ya, masih Jadi ada mesti kuncinya. berbenah Tapi ada inilah kuncinya aku rasa lawan Timor Leste ini. Kalau bisa menang secara meyakinkan, itu mental itu ya, balik lagi. benar. Jadi percaya dirinya agak Ya, meningkat comeback, lagi. lebih Jadi masih bisa kayak kalau kita lihat Real Madrid comeback dia. Iya. Yakin kita kalau 2-0 comeback ini. Iya kan? Oke, setelah ini kita lihat comeback yang lain. Kita kembali lagi di Tebas untuk pembahasan apa tadi, perkambekan ya. Coba sebelum ke situ kita agak lain ini ya. Aku baru sadar tadi. Kenapa Dari tuh? tadi kita ngomong ya kan, Kayak babang tampang ya. kayak pandit-pandit itu ya. Iya. Kayak Pandit-pandit Mail itu ya, Bang. Mail. Hah? Kok Mail? Mail kan sekarang udah lumayan rapi, Bang. Beda. Ini kayak
Kayak apa komentator kelas-kelas Iya. Eropa gitu udah sekarang ya. Sebenarnya kita sama Bung Towel tuh jauh lah. Bukan dekat ya kan. Jauh. Kayak ini timnas kan Kayak inilah Coach Justin Iya. ya. Coach yang bukan coach itu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong rumahnya jadi dia apa enggak tuh? Cakap-cakap berak aja tuh. cuma mang Katanya kan kalau Yakin Real gua Madrid. yakin Real Madrid ini ngelewati Chelsea ya, tapi sampai di semifinal aja. Kalau lawan nggak Chelsea, percaya, habis itu. Kan? Gue berani taruhan kalau Rumah Real gua. Madrid ke final. Wah, gue jual rumah gue, lebay kan. Enggak, katanya. cuman nggak enak dijual. Enggak, apa katanya? Enggak ada yang mau beli rumahnya. Iya, mungkin ya, Bang. Makanya nggak jadi. Hampir ya, maaf ya Bang. Hampir semua prediksinya agak-agak gimana gitu. Tapi bagus dia. Berani Kalau ya? kalau dia prediksi Indonesia kalah pasti menang Indonesia. Maunya Iya, kebalikannya iya, ya. benar. Oke. Dia backup. Cuman Iya. gimana Berak ya? cakap. Masih bisa dipakai. Kalau kayak gitu masih dipakai nggak ya? Aku lihat waktu ada nggak tahu di TikTok atau di Instagram dia di reelsnya waktu dia nonton dia di live kan ya Iya, waktu iya, betul, dia betul, nonton ada. Real Madrid kan wow 1-1 katanya habis itu 1-1. wah 2-1 gila nih Madrid Luar biasa, Real Madrid luar biasa comeback-nya. ya tapi memang itu ya comebacknya Real Madrid ini secara nggak tahu lah Gak ada apakah- obatnya memang comeback-nya ini udah. Tapi bukan sekali aja loh. Oh, Beberapa kali. Iya, makanya comeback-nya udah Tiga nggak ada dari obatnya lagi. PSG sama Chelsea Chelsea dan sekarang ini ya si City City. tapi apakah akan berlanjut atau lawan Liverpool kita Nah, nggak ini tahu. kembali lagi ya kayak yang kemarin tuh. Cuman kemarin versi formasinya masih ada Sergio Ramos ya. Waktu di mana? Waktu pas final kemarin, ya. 5 Ini tahun yang lalu ya. ulangan final 2017. Jadi apakah Liverpool ajang balas dendam? Nah itu yang dibilang Muhammad Salah kemarin kan. Aku dibandingkan melawan City, lebih bagus lawan Liverpool, lawan Madrid. katanya. Lebih mudah, mungkin kayak gitulah ya. Kalau kita mengartikan kalimat Salah itu mungkin dia merasa lebih mudah melawan Madrid ketimbang melawan City gitu. City lebih solid mainnya katanya. Atau kayak prediksi yang macam Justin? Mungkin sekarang oke dia nggak ada Sergio Ramos, cuman sekarang kan Bukan, Muhammad Salah takut lawan City karena City timnya solid Iya, sebenarnya. Kalau Real makanya, Madrid kan kan gua bilang. masih bisa udah tahu dia kelemahannya di mana. Kalau City dia berat lawan City ini ya karena sekarang. dia sering jumpa ya kan. Di Liga Inggris itu Cuman berat. kan dia makanya belum berharap tahu Real di Madrid berat ada Real Wajih. Wajih gitu. itu gimana? Madrid ini sekarang lebih tidak terprediksi sebenarnya kalau aku ya, terlepas dari aku lebih Teman aku melihat Madrid ini sama sekarang, ini. aku lihat Real Madrid sekarang lebih lepas. Nah iya, Karena nggak ada pemain yang di anak emaskan atau diunggulkan, karena hampir semua rata-rata. semua rata. Jadi nggak ada yang anak emas. Jadi Wajih pun sekarang udah mulai apa ya? Mulai bebas gitu mainnya. Kok dulu kan tertekan. Cuman dia jadi dinding Ronaldo dan Gareth Bale ya. Karena dia juga nggak disoroti kali kan. Sekarang Wajih udah disoroti, benar-benar disoroti ya, karena hat-tricknya itu luar biasa ya. Tapi ya syukur sekarang Real Madrid nggak mainkan Hazard sama Gareth Bale. Kalau hancur kayak tahun musim lalu. Iya, Hazard ini kayak mana ya? Justru dia main musim lalu kan kalah Real Madrid. Bingung juga nih Makanya bersyukur Hazard. Ars Ancelotti ini pandai, dia nggak usah pakai pemain yang 2 biji ini kan. Dan ini menjadi rekod si Ancelotti juga ya. Cuma kabar-kabarnya si Hazard itu katanya kondisi fisiknya sudah oke dan dia sudah latihan. Nah bagi Madridista ini kabar buruk sebenarnya. Kenapa, Bang? Ya kalau dia main nanti cuma Sindrom starnya main lagi ya? dia menggantikan Vini pula kan. Itu kan posisi dia kan iya benar. posisinya Vinicius Junior kan. Bandingkan dia dengan dia yang Hazard yang tidak bermain sepanjang musim menggantikan Vinicius Junior yang kontribusinya luar biasa sepanjang musim ini. Kalau Madridista rata-rata mungkin setuju sama aku, ya udah di final nanti nggak usah main lah Hazard itu. Betul, memang udah posisi. Kalaupun dia bisa main, walaupun bisa udah main, tuh biar aja lah dia duduk. Dia sebagai supporter dia bagus, sebagai supporter. Jadi
Gak usah kasih baju loh bang. Iya, kasih baju aja nggak apa-apa, Oh. duduk aja di bangku cadangan karena dia memang oke sebagai supporter, dia oke, ya kan. Dia berbeda sama Gareth Bale yang tidak hadir di stadion Iya, dengan alasan sakit punggung katanya. Kurasa kena apa dia itu? Apa namanya itu? Kena angin duduk. Angin duduk, kalau nggak angin duduk urat kejepit lah, Urat kejepit, saraf kejepit. Nah, ya. Kalau Hazard, dia tetap hadir di stadion itu. Ketika semua selebrasi, dia ikut selebrasi. Ya kan? Ikut foto-foto, nggak apa-apa. Biar aja dia dengan Gaya di luar lapangan ya? Dengan posisi seperti itu, oh, biar aja gitu. Kalau Atau dia nanti Ancelotti pinginnya, kamu jadi asisten saya aja gitu ya. makanya ya itulah kurasa Bersyukur lah kalau usah dimainkan Madison, makanya masuk kurasa akan- Rodrigo, waduh. Iya, Rodrigo akan lebih akan bagus setuju juga. dengan aku. Walaupun Hazard itu apa namanya ya, Tidak dimainkan. sudah bisa bermain gitu kan, sudah fit di final, nanti nggak usah main lah. Ya, biar Jadi Vini aja. formasinya yang Ya, kemarin-kemarin tetap aja. Andalkan Super pokoknya Subnya Real Marina Madrid. sama Vinicius Rodrigo. Junior aja udah. Vini di depan. Dapat bola sama kasih aja ke Vini, lari. Tapi bagus. saya salutnya ini sama Vini ini, dia pemain muda tapi tidak egois. Dia masih mau juga. Ya, ada Malah dia sekarang masih asis udah juga sekarang. asis terbanyak bang di champion ya. Kasih terbanyak untuk Benzema. Untuk Waji. Waji. Waji tinggal santai dia gol. Tapi Waji gitu-gitu memang pekerja keras. Dia mau pressing dari kayak mana lah. Ya. Kiper top aja macam Karius sekarang nasibnya. Iya kan bang? Awalnya Karius ini kan sekarang nggak tahu di mana Karius sekarang kan. Gara-gara dia Waji Ya. itulah. Kadang Waji ini jahat juga ya. Karius yang gitu bakal dinaikkan ke level nasional timnas ya kan, bakal dipanggil. Tiba-tiba kejadian Waji yang kayak gitu, sekarang kita nggak tahu klubnya di mana. Atau masih di Liverpool bang? Enggak. Udah dilepas ya? Dipinjam kan? kalau Dipinjam nggak lah. salah ya. Kayaknya main Seumur hidup kayaknya dipinjam. Makanya kalau untuk Karius kalau tidak laku lagi misalnya main di Indonesia ya, Liga Indonesia banyak tuh. SMS mau ngambil. SMS lagi nggak ada kiper tuh. Nah, coba kembali ke comeback tadi. Mungkin kunci comebacknya itu selain Waji ya, juga barangkali ini ya, kita bicara mental juga, mental pemain. Dan itu tadi yang kita singgung di awal tadi kan, ketika kita bandingkan sama timnas Indonesia itu, aku udah, wah ini pasti comeback nih. Lupa aku ini timnas Indonesia bukan ini. Nah itu bayangin lah. Akhirnya ketika main lawan City, itu kan aku waktu itu lagi di Aceh ya, kemudian tidak dapat sinyal dan juga tidak dapat streaming, ya kan? Aku lihat dari ini apa live score. Dari live score. Menitnya 89, ya kan? Masih 0-1, ya kan? Masih 0-1. Ya udah, ya namanya menit 89 sudah. Iya, udah. 0-1 kan berarti secara agregat kalah 0-2 kan? Ah ini kan mungkin lah. Ku matikan. Itu 89 menit 89. Ya, buat apa lagi kita Adalah. doakan Real Madrid nih? Udah pasrah lah istilahnya kan. Betul juga Tapi- siapa itu ya bang katanya? Coach Justin Nah, kan. benar. Selamat rumah Coach Justin gue pikir kan. Jadi tapi penasaran juga aku, penasaran. Nengok lagi bang. Udah habis belum ya? Habis. Gue tengok. Kira-kira 2 menit berselang lah itu gue tengok. Buka. Kok udah 2-1? Kapan golnya tuh kan? Jadi luar Iya. biasa emang. Cuman kayak abang bilang tadi mental mereka sudah Dan ini terjadi berkali-kali, bukan satu kali, dan itu dan lawan-lawan besar ya bang. ya itu yang membuat ada istilah sombong-sombongnya anak Madrid ini, supporter Madrid itu, kami punya DNA di sini katanya. Wah istilahnya kan, Kami Raja Liga Champion nih. Nah, makanya kalau melawan Madrid ada itu di Santiago Bernabeu itu di satu sisi tribunnya itu ada selalu dikibarkan itu spanduk. Aku lupa bahasa Spanyolnya apa. Artinya Tapi artinya itu waktu di Santiago Bernabeu waktu berjalan sangat lama. Itu artinya. Jadi maknanya sebelum habis pertandingan itu jangan sekali-sekali merasa menang kalau main di Madrid. ya benar-benar. Persoalannya nanti mainnya di Stade de France, bukan di Santiago Bernabeu. Udah dan di situ udah beda cerita nih. Apa namanya aura Santiago Bernabeu itu kan tidak ada. Nah, kalau supporter lain, klub lain, terutama supporter Barca lah kayak kita bilang ya,
itu comeback itu mereka memandang ini kan karena comeback kalian semua di kandang sendiri, nggak pernah di kandang orang, katanya kan. Tadi malam buktinya, tadi pagi, ya kan, nggak comeback kok katanya kan kalah sama Atletico tadi pagi. Walaupun itu kita bisa debat juga ya kan, karena ini udah nggak penting lagi sih sebenarnya kan. Karena arahnya udah lain ya bang. Separuhnya itu pemain cadangan yang bermain tadi pagi kan, dan memang tidak dikejar-kejar kali itu. Cuman kayaknya Carlo Ancelotti ini udah mulai percayakan pemain-pemain yang saat ini ada ya. Kemarin kan dia juga masuknya pertengahan ya bang? Enggak, tapi Atau Iya, Madrid sudah mulai melakukan regenerasi sebenarnya. Secara umum melakukan regenerasi pemain-pemain inti yang bertahun-tahun itu mengisi starting line up itu pelan-pelan itu sudah kayak di Milan dulu dia dikasih nih, tempat untuk pemain-pemain yang baru. Kayaknya di Milan dulu kan dia udah pusing juga dulu kan. Aduh pemain tua semua ini gitu. Iya. Akhirnya disisipi dengan pemain-pemain muda. Dan ini semua sisi itu semua lini itu sudah ada penggantinya. Terutama lini tengahnya yang selama ini selalu diisi Modric, Kroos sama Casemiro kan itu hampir tidak pernah tergantikan kan. Ya, betul. Nah sekarang sekarang sudah ada seperti topiknya. nama yang tadi aku sebut beberapa kali itu Eduard Camavinga, kemudian ada dan dia berani ya. Valverde kan. Dengan nama besar Kroos itu dia ganti. Iya. Dan pengganti itu melakukan perubahan. Iya. Yang sangat yang masih agak belum ada pengganti yang sepadan itu Luka Modric masih. ya benar. Kalau Camavinga itu ke siapa kan? Ke Kroos. Casemiro pun juga bang? Casemiro kan Valverde. Oh udah. Valverde. Walaupun mereka masih mencari lagi, ada setidaknya 2 nama sekarang gelandang bertahan yang sedang diincar oleh Real Madrid. Kalau di depan Roque. Kayak Marcelo tuh ya bisa diganti sama ada Rodrigo. Nah, tinggal di tengahnya penggantinya Benzema siapa? Biasanya dipanggil Gareth Bale. Ancelotti biasanya dipakai Gareth Bale. Ya, jadi- Khusus spesialis kalau udah menang aja baru Gareth Bale main. Tapi diganti cuma gitu aja. Modric ini luar biasa ya perannya. Tuh kalau Modric jangan tanya, dia udah Walaupun tua makin jadi. Iya, kayak Wajib 37 juga ya umurnya, Iya, 37 kan. Yang saya takjub itu pas dia umpan sama Rodrigo itu. Umpan Tahun Chelsea. impactnya itu ya. Itu cuman pakai ankle aja gini. Tapi terbangnya tinggi, Bang. Kalau kita mungkin Berarti engkelnya kuat. iya benar ya, Bang. Kan itu. Kalau kita mungkin oke ancang-ancang lagi tuh. Pus, itu nggak pas kadang. Kalau dulu kita masih pisang gitu dengan sekarang kaki luar yang pisang. Luar gitu. biasa dia. Gini aja. Peng ya kan. Jauh juga. Waktu ankle tuh macam backhand tangan ya, Bang? Iya, macam backhand Taufik Hidayat. Iya. kan? Nggak lihat Bisa lagi. nyemes. Iya, benar. Luar biasa tuh. Ih, wah ini umpan yang bagus. Tapi kalau Real Madrid sering-sering comeback nih sebenarnya kalau gol sekali dia langsung berkali-kali kalau Real Madrid ini Bang ya. Apa mungkin kalau sekali gol sekali langsung mental langsung naik gitu? Apa mungkin nanti sengaja Real Madrid ini udahlah kami belakang-belakangan cetak gol baru kita hajar di comebacknya itu. Apa rahasia comebacknya Real Madrid apa memang kayak gitu sebenarnya Bang? Enggak juga sih sebenarnya, kalau kayak gitu mainnya riskan kan. Mana tahu. Nggak mungkin gitu Ya, tunggu-tunggu tim- kalah. Ya, enggak, iya, cuma memang ya mental mereka Iya, itu benar. mental tidak ingin kalah itu yang paling sebenarnya bukan baru Pemain Eropa. sekarang kan, bukan baru sekarang ya kan gol Sergio Ramos lawan Iya, apa di Atletico. final lawan Madrid. Atletico menit ke 94 Plus. kalau nggak salah. Mungkin nama besar ya, Bang. Ya 6 besar satu orang ketika melawan Real Madrid itu sudah istilahnya sudah ada ketakutan tersendiri. Tapi Apalagi mental mainnya tidak ingin Santiago kalah itu. Bernabeu ya. Apalagi masih ada Ramos dan Pipi. Saya kalau striker mungkin agak tarik belakang aja. Jadi Lewat dari Pipi Sergio Ramos ya kan. bicara Ramos dan Pepe, ya kan? Ada satu meme dari yang dibuat dari wawancaranya Ribery. Ribery. Frank Ketika Ribery. apa yang Anda lakukan apa Ketika komentar Anda sebagai pemain yang pernah berhadapan dengan Sergio Ramos dan Pepe? Apa jawabannya, Man? Jawabannya daripada main bola, kehidupan ini lebih berarti. Karena ketakutan itu ya. Iya, Bang? Berarti jadi dia- fotonya ada satu foto pas juga. Nah, itu yang ditempelkan mereka dengan kata-kata itu kan. Jadi si Ribery di tengah, di sini kepala si Ramos, ya kan? Di sini kaki Pepe masuk. Dia di tengah-tengah. Seperti apa? Mungkin banyak berdoa ya. Dia banyak berdoa aja. Ya. Dia ibarat Hidup ini apa? lebih berharga Agak. ketimbang Ribery ini main bola. ibarat Ketimbang jumpa mereka ya. Ibarat pedagang jumpa sama satpol PP. Iya.
Yang dihadapi bukan Satpol PP, ada polisi juga di situ. TNI habis ngelawan Apalagi Ramos, kalau ada pelatihnya Mourinho. Waduh, itu seram tuh. Karena Mourinho kadang membisiknya, udah gas saja kan. Kalau nggak sanggup lagi gas saja. Karena terbukti kan Messi juga pernah parah tuh di gas sama TNI. Ya karena memang orang Sergio itu Ramos. tipikalnya harus mematahkan Iya, benar. strikernya tuh, kalau nggak bisa kan. Dengan Kok bisa lah tukang jagal gitu main di Madrid ya? Itu. cuman sekarang udah berbeda kan, udah pisah, mungkin ada yang Nah sekarang itu juga stopper Madrid sekarang ini tanda kutip masih terlalu baik iya benar. dibanding dulu. Cuman masih ada Casemiro lah. Kalau dulu ya di depan itu memang pemain salon semua. Tapi pemain belakangnya itu selalu rusuh semua dari dulu loh. Destroyer itu. Dari zamannya Pavon, zamannya Helguera, zamannya siapa namanya yang pernah jadi pelatih timnas Prancis, timnas Spanyol. Itu selalu mainnya keras, cenderung kasar. Semua pemain belakangnya. Kalau sekarang yang seperti itu cuma Eder Militao Iya kan. benar. Dulu kan ada itu ya, Makalele ya bang. Kali main di tengah. Destroyer juga itu. Cuman tipikal itu perlu kayaknya di Madrid. Kayaknya hampir semua rata-rata di belakang, dari tengah ke belakang itu seperti itu tipikalnya. Iya. Iya, Ya, biarlah yang dia depan itu salon-salon semua. Depan salon PSMS semua. juga gitu juga. Depan salon semua, Back-backnya. belakang tukang jagal semua dari dulu. Tukang jagal. Sama kayak PSMS zaman dulu, pokoknya sebelum main kaki kau patah satu lagi. Makanya kalau Bambang Pamungkas main di PSMS Medan pura-pura cedera. Iya, dulu itu mungkin Seperti kata Ribery tadi, hidup itu lebih indah daripada main sama orang ini. hidup itu Lu lebih juga berharga pernah cedera, dibanding main ya kan? sama orang itu. Iya waktu PSMS dulu kan zamannya Selamat ya. Selamat, Selamat. Ardi Mulyono, Aulia Sregar. Tapi kok dulu memang di Pura-pura cedera tuh ya. Pura-pura Gendut Doni. cedera. Pokoknya aduh minggu depan sama kayak PSMS, aduh besok pura-pura kemana gue cedera di latihan ini kan. Biar nggak main. Mungkin dulu dibekali dengan ilmu silat namanya, sama taekwondo ya. Sebelum main aja udah kena bisikan maut samanya. Udah kena mental dulu. Gimana sih kalau ibarat gitulah, mungkin Real Madrid mungkin bisa comeback, mungkin ada back-backnya juga yang buat bisik-bisikan itu juga kali ya. Jadi takut ya. Semangat. Ini macam kemarin salah kan sama Ramos udah kayak mana ya kan? Baru berapa menit pertama udah cedera. Udah mau sengklek tangannya kan. Ya itu makanya Real Madrid itu memang salah satu cara mematikan striker-striker yang sosok gini-gini, patah kan nggak bahu, kaki nggak dapat kaki, bahu memang gitu cocoknya. Memang Messi itu soalnya terlalu lincah aja, jadi Iya, makanya kecapean ya. kurang dapat dipatahkan itu. Nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat Messi. Kadang orang tuh belaga sendiri tuh. Makanya Sampai Messi dari tengah nggak pernah dapat, Nggak capek dapat. sendiri. Terlalu lincah dia. Makanya dapat Muhammad Salah yang kayak gini-gini ya, habis lah di border nggak dapat Tapi kaki. kalau sekarang mungkin bisa tuh. Nah, cuma Messi. Salah sekarang percaya diri menghadapi Madrid lagi, makanya dia gitu. Berarti ajang ngebalas dendam lah dia. Ketimbang lawan. Karena dia Karena dia jumpa kemarin Ramos nggak lagi. main. Karena dia nggak main. Cuma kalimat Muhammad Salah itu dikecam lah oleh mantan pemain Liverpool juga, pemain Jerman, Dietmar Hamann. Kenapa bang? Seharusnya nggak usah lah Nggak Salah ngomong gitu. bilang seperti itu. Jadi karena di sisi lain itu justru bisa merusak mental timnya sendiri gitu. Itu jadi beban. Iya, gitu. benar. Jadi seakan-akan Wajib menang ya? Melawan Madrid ini mereka wajib menang gitu loh. Ya kan? Karena lebih gampang melawan Madrid ketimbang melawan Manchester City. Nah, seharusnya kalau dia mau ngomong gitu setelah pertandingan lah, jangan sebelum pertandingan. Karena Bahkan Salah itu ngomong bukan setelah pertandingan ini, tapi sebelum City lawan Madrid main gitu. Sebelum semifinal Prediksi aja ya. kedua, dia sudah ngomong gitu. Kalau Liverpool kan sudah menang, udah nunggu di final. Nah, aku di final nanti Berarti- lebih bagus lawan Madrid lah. berarti ketimbang Twitternya lawan itu City. bisa tanda kutip dua orang yang menyerang tuh kayaknya. Iya, menyerang Manchester diri City- sendiri juga. Manchester City menyerang kan pasti. Kok kira kami? Kami menang Makanya ini. sekarang sih Salah lebih bagus, diam aja Salah, jangan banyak cakap sekarang pemain Liverpool. Nanti seperti tulisan yang di Santiago Bernabeu kan. Jangan apa? Jangan Mempredik- pulang. jangan berharap menang sebelum peluit panjang ya, Bang. Iya. Betul. Makanya Waktu di Santiago Bernabeu berjalan sangat panjang. Gitu. saking lama itu. Kita di sini 2 menit, mungkin di sana 2 jam ya. Ada aku catat tuh apa ya bahasa ininya, bahasa
Tapi Bahasa Spanyol. kembali lagi ya, Ancelotti udah menorehkan apa ya? 5 kali masuk final di Wah, semua Liga Champions. klub-klub top Iya, benar. Eropa semua udah pernah di luar biasa juara kan, liga ya. Carlo Ancelotti ini. Padahal dia dulu di Roma ya, Bang. Siapa? Carlo Ancelotti ini. Enggak lah. Di Di Milan. Di Dia Milan? pemain Milan itu. Gelandang bertahan di Milan. kapten juga dia nih. Tapi ngomong-ngomong mainnya kapan final ini? Di Stade de France. Tanggal 29 apa 28 dini hari kalau nggak salah. 28 Mei ini? Mei ya. Main ini ya. Kalau prediksi kalian di mana? Kok juga bingung Bang. Nanti aku dikecampur sama yang merah sama yang putih. Kok dikejam lah. Juventini Anda. Iya, saya ini Pak. Cuman kasihan sekarang ini. Bingung saya nggak masuk Itali. Sama, klub saya pun juga itu lagi dihancur-hancur lalu juga. Tapi kemana? Nggak main Liga Champions musim Tapi depan. masih lumayan sih, Inggris masih dominasinya ada. Ini kayaknya main di Spanyol apa ada. ya? Liga Conference. Liga Conference League. Iya. Di bawah Liga Piala- Eropa, di bawah. Piala Intertoto, nih, Piala Intertoto. Jadi Yang sekarang calon juaranya AS Roma. AS Roma. Sama tapi ini. memang masih lumayan. Inggris tuh masih ada dominasi. Spanyol tetap lah. Dan dulu-dulu memang ada kan. Itali. Ini saya bingung. Si Nyonya tua kok. Makanya apanya sebenarnya salah itu julukannya itu jangan itu. Jadi apa Bang? Nyonya muda? Sinyonya gemes. Nyonya gemes kayak nyonya muda, kayak nyonya tua tuh. Tahu lah nyonya tua gimana lambat jadinya. Jangan Nyonya tua lain kali. Nggak tahu tuh Los Galacticos kan, wow. Kok enggak Besti Juventini ya kan? Los Galacticos, Besti Juventini. tim dari galaksi lain. Iya, Oh. Malah banyak tim-tim karbitan yang bisa ini. Aduh, saya bingung. Ini Red Devils ya kan, Iya. setan merah. Setan merah. Ngeri-ngeri apanya? Iya, ini terlalu Nyonya tua tuh mana? Nyonya tua kalau Saking apanya tuanya tuh, ai, Pak. kalau pasti ai. Iya. Kalau Ramon bilang, Hah. lah larui Sanjo. Sudah larut senja. Bentar Bang, di sini kecil ya, Bang? Iya, Nggak besar kecil. ya? Aduh. Ya jelas yang paling raja Makanya Eropa yang paling besar. Saya bingung mau komentarin. Saya bingung juga, tim saya nggak masuk kan. Jadi prediksi saya pun Ya pasti Nah, Liverpool. jadi apa Kayaknya sekarang? kan Liverpool Liverpool ini. apa Real Liverpool. Madrid? Aku walaupun baju merah aku nggak akan megang Liverpool. tapi saya lihat dari yang kemarin-kemarin ya, saya nggak pernah juga nonton Liverpool kemarin ya. Saya lihat lebih Real Madrid. karena comeback-comebacknya itu Udah pasti Real Madrid ya kan? Dukung saya Real menang Madrid. Madrid kira-kira antara 1 dan 2 lah. 1 dan 2 apa nih istri, 1-0, anak? 2-1. 1-0, 2-1. Tetap dia Oh, selisih 2-1 ya. 1. Real Tapi Madrid secara ya. ini ya, apa ya, pasar taruhan lah kita bilang ya, pasar rumah-rumah taruhan sekarang sampai hari ini itu perbandingannya jauh Liverpool sama apa? Berapa, Bang? Eh, Telak ya? 70-30 kalau nggak salah. Udah pasti udah Liverpool Bang. Udah Bang. Liverpool. Siap-siap menang saya Bang. Kali ini Iya nggak Liverpool juga, kali ini. nggak juga. tapi kali ini- Sejak lawan PSG, mana PSG? Nah, itu. Sejak lawan PSG, itu selalu kayak gitu presentasinya. Lawan PSG, Selalu diunggulkan yang lain, Bang. lawan PSG 60-40. Lawan Chelsea, bahkan lawan Chelsea ya, itu 60-40 juga. Aku malah- lawan City 70-30. Aku nggak kalau yang lihat yang kayak gini nggak. Aku pas dia lawan ini, Bang. Itu udah di atas angin loh. Udah gol si Mbappe lagi. Kan pertama, udah habis itu udah nyantai aja. Setelah itu itulah masalah mengkariuskan Donnarumma. Ya kan, mengkariuskan Donnarumma. Mengkariuskan Mendy. Andy, luar biasa aura Aji ini ya. Jadi pas di situ Donnarumma di situ gol pertama itulah mental kembali lagi dipertanyakan. Pada saat gol yang terjadi kesalahan Donnarumma, di situ PSG sudah mulai drop. Dan Mbappe juga nggak begitu bagus lagi saat itu. Padahal Iya, pada saat dia menang udah gitu. main di Santiago Bernabeu beda dia. Udah beda kalau main Santiago Bernabeu beda. Tapi setidaknya dia setidaknya udah pertama gol itu loh di Santiago Bernabeu. Gol udah dianggap udah menang. Itu loh makin terakhirnya. Tapi ya kalau aku yakin Liverpool kali ini. Liverpool ya. Liverpool karena Tapi memang kembali lawan lagi itu
dari awal udah mengalahkan AC Milan, Atletico, pokoknya dari awal udah mengalahkan dulu, jadi tinggal lawannya aman. Tapi beda, yang dikalahkannya siapa? AC Milan, ya kan? Ya betul. Kalau kita lihat perbandingan lawan, Lebih berat. kan jauh kan dibandingkan Madrid. Madrid lawan PSG, lawan Chelsea, lawan City. Nah, kalau yang sebelah AC Milan, Atletico, Villarreal. Iya, bingung juga. Yellow Samarin ya. Kan Tapi istilahnya Orang itu perbandingan aman lah, lawannya. ya, oke, Mereka aman. kalau dibilang apa ya, tanda kutip belum teruji lawan-lawannya. Ya lawan AC Milan. AC Milan memang oke di apa namanya, di Liga Di Liga. Italia. Cuma ketika tim seperti AC Milan yang bermain, sekarang kita bandingkan kualitas antara Liga Inggris, Liga Spanyol dengan Liga Italia. Selama bertahun-tahun tim-tim dari Italia itu tidak pernah bisa menunjukkan taji di Iya, Eropa level gitu Eropa. kan. Jadi walaupun AC Milan itu nomor 1 di Liga Italia, tapi secara kualitas kalau dibandingkan sama Inggris itu jauh sebenarnya. Karena sistem Oke, Italia itu dia mengalahkan AC Milan. Kemudian dia mengalahkan Atletico yang tidak sedang dalam perform terbaiknya, ya kan? Villarreal juga begitu. Villarreal peringkat berapa coba dilihat di La Liga? Peringkat 7 kalau nggak salah sekarang. Nah, jadi bandingkan lawan-lawannya Madrid. Ya, tapi oke, Madrid ini kali ini nggak mungkin dia nyari comeback lagi ya. Mungkin udah fight lah. Oh, enggak, ini mana bisa Iya, comeback lagi. makanya. Ini udah beda kan sekarang. Mana tahu dia kan Final nggak ada comeback. Mau nggak, mana Berat. tahu tunggunya 1-0, baru di comeback 2-1 enggak. Ini langsung gas terus, gaspol. Yang raja comeback di final justru Liverpool. Iya, kayak AC Milan AC kemarin. Milan menang sudah kalah 3-0 jadi. Terakhir adu penalti ya. Ya ini pertandingan sebenarnya antara dua tim yang memang punya mental kuat di Eropa. Comeback. Cuman di Ini sini antara raja dengan apa ini, panglima perang istilahnya. Kalau ada meme kan ada tuh. Iya. Ini apa namanya, raja, terus perdana menteri, kemudian panglima perang, yang tukang-tukang sapunya di bawah gitu. Yang nggak pernah juara City di bawah tuh kan. Nah, ya AC Milan sorry. AC Milan peringkat 2 ya? Ya benar. Peringkat 2, Inter. 7 kali juara. Sama dengan Liverpool ya? sama Bayern Munchen sama 6 nggak salah. Nah, jadi kalau mereka juara jadi 7 lah. Ini kalau ini lihat dari kenapa aku yakin Liverpool nih Bang, karena pemain-pemain nggak ada yang cedera. Biasa Liverpool tuh ada yang cedera, Virgil, Akumulasi cedera, ya. ada yang ini. Nah ini sampai sekarang pemainnya belum ada yang cedera gitu. Belum. Masih bagus. Pokoknya kalau Liverpool ada yang cedera, udah siap-siap kalah. Awal-awal musim bagus, nanti udah pertengahan musim ada yang cedera, udahlah mulai turun. Nah ini masih stabil, semua pemain-pemain. Diogo Jota masih ada masuk lagi, Luis Diaz. Luis Diaz sekarang. Itu pemain yang pemain baru yang Lagi rising star apanya mereka. bintangnya baru Liverpool. Baru Liverpool, sangat berbahaya permainannya. Pemainnya semua nggak ada yang cedera, nggak ada Salah. yang kondisi fisiknya lagi bagus Ya, semua. nih. Salah dalam top form, Mane dalam top form semuanya. Tapi ini kan Pertarungan ini kupikir di tengah nanti, permainan ini di tengah. ya, pertanyaan Apakah Pressing di tengah ya? Anderson, terutama ini ya, siapa namanya itu, sekarang sudah menemukan lagi sentuhannya, Thiago Alcantara, ya kan? Dua musim di situ bapuk mainnya kan, tahu-tahu sekarang jago lagi Thiago Alcantara. ya dia jadi starting ya. Iya. Dari Dari Bayern Munchen. dari dia semua aliran aliran. bola itu sekarang Thiago Alcantara. Nah, Percaya dirinya tinggi. persoalannya apakah Thiago Alcantara itu bisa Mengawal Modric, melakukan Casemiro, hal yang Toni sama Kroos. ketika berhadapan dengan Real Madrid, itu kan belum kita tahu karena Thiago ini kan mantan pemain Barcelona dulu ya. Ketika di Barcelona dia Tapi jarang main dia tuh bang. ya ketika di Barcelona dia tidak mendapatkan tempat untuk Iya benar. tidak pernah secara langsung head to head betul-betulan dengan ketiga pemain ini. Nggak pernah full team lah, full time. Di sisi lain Ancelotti kan juga punya ini ya, punya senjata-senjata rahasia tadi yang seperti aku bilang, ketika yang 3 orang pasukan tua ini, singa-singa tua ini mandek, dia bisa menarik keluar tiga-tiganya. Iya. Waktu lawan City itu di menit ke-75. Modric, Kroos. Setelah menit ke-75 ke atas itu Modric, Kroos. Kroos dan Casemiro itu nggak ada lagi di lapangan.
tiga-tiganya. Berani deh. Berani dia melakukan itu. Dan yang masuk di dalam itu tadi Ronaldo Kuate. Siapa? Ini bukan timnas, Bang. Lawan timnya. Edward Camavinga. Karena mirip itu ya. Valverde sama siapa? Rodrigo. Rodrigo yang masuk. Rodrigo ini masih Aku 20 tahun. Iya umurnya. benar. Mentalnya luar biasa, udah main di Brazil. Champion, udah golin. Dia 5 gol loh, Bang. Jadi semalam Madrid U23 sebenarnya itu. Loh, Vini 22. Ya kan? Camavinga 19. Kayaknya sudah Rodrigo 20. dia sudah pernah udah mainkan mereka nanti mungkin Valverde bakal 23 juga, ya kan? mungkin proyeksi Carlo Ancelotti ini nanti pemain mudanya bakalan udah Yang bisa tua bersaing. cuma Waaji di Waaji depan sama. 35. Wah, nggak mungkin ditarik tuh, Bang, bahaya tuh. Iya, nggak mungkin. Wah, aja sama bek kanan Carvajal lah. Carvajal. Carvajal juga tuh. Nggak ada habis-habisnya itu tenaganya juga tuh Carvajal tuh. Bek Carvajal kanan. agak aneh juga nggak cedera nih sampai final. Biasa kan cedera tuh. Cedera, ini lah ada yang sakit-sakit. Iya. Atau mungkin karena dulu ya Carvajal itu apa ya, nggak tahu, mungkin pemain sial ya. Berapa kali dia Piala Dunia dan Piala Eropa nggak Iya. ikut gara-gara final cedera pas Cedera. lawan Madrid, Lawan ya Madrid. kan? Tapi kalau dia cedera, Madrid juara. Berarti apa perlu Carvajal cedera dulu dia juara. Selalu dia ditarik keluar waktu final. Lawan Juventus begitu. Iya, benar. Lawan lawan Atletico, Atletico. dia begitu juga. Ditarik keluar cedera. Tapi Madrid juara di situ. tapi saya sekarang ini fokusnya ke dua kiper ini ya. Dua kiper ini luar sama luar biasa ya. Courtois Courtois dan Alisson Becker. Alisson Becker. Sama-sama on fire nih dua-duanya. Apakah Becker akan terkariuskan juga? Nggak ada. Tuh. Belum pernah ya? Belum. Tapi nanti wajah ada tuh nanti ilmu dia nanti mengkariuskan Alisson Becker ya. Cuman kasihan memang. Ederson kan sudah dipermalukan oleh Waaji dengan Ya, betul. Panenka. Oh iya. Benar-benar. Masih Kena sanggup Panenka dia itu kena mental loh. Iya. Itu kan luar biasa tuh, dengan kondisi tim yang tertinggal Bisa dan dipanen. waktu sudah hampir Hampir habis. tanding ya. Mungkin Dan kalau butuh pemain lain, kemenangan. Nggak berani itu. kalau pemain lain itu akan Temen menendang sekuat-kuat dah. sekeras-kerasnya, ya kan? Wah, yang penting masuk ini. Itulah kematuan Wajih itu dia. Wah, Haji selalu aja panen. Haji, oh iya. Panen enggak. Aduh. Tapi kena tiang tuh, Bang. Sempat kipernya memang udah pasrah aja, Iya. pasrah kipernya kan. Ini kiri kanan udah, aku nggak usah bergerak lagi nih aja, aku tuh dapat bolanya, tinggal diginikan aja. Betul-betul berani kali Wak Aji itu ya, bisa panen dengan posisi kayak gitu. Mentalnya nggak ada lawan memang mentalnya. Ini kalau di bulu tangkis, ini mentalnya kayak mentalnya Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Iya benar. Ya kan? Nggak bisa apa ya kayak mana ya? Itu. Walaupun kalah Santai aja Santai. mukanya gitu loh. Datar aja. Iya, aku kadang kalau di ini kan suka baca-baca apa kan? apa Suka julukannya, baca. Bang? The Daddies. The Daddies. Suka baca-baca ini ya, komentar-komentar orang kan. Jadi komentar tuh kadang ada yang bilang, ini jantungnya terbuat dari apa? Yang nonton aja takut, dia santai aja. Ya, Ya, itu kan banyak juga pemain-pemain muda yang terinspirasi dari dia. Seperti pemain Cina kan juga ya. sampai dia Orang itu cium tangan semua. iya cium tangan sama The Daddies. Sama Daddies. Habis itu kan kadang barometer mereka kan saat ganda putra itu kan memang The Daddies. Cuma di apa ini mereka kayaknya bukan jadi pilihan utama lagi. Hanya dibawa ke lapangan karena ini ya, dibawa ke Thomas Cup. Ini kan Thomas Cup lagi main nih di Thailand ya. Tadi malam sudah main pertandingan pertama dan Indonesia menang semalam. 4-1. Thomasnya menang 4-1 sama Singapura dan apa tadi kayak Daniel bilang Prancis. lawan Prancis menang 5-0. Uber Cup. Lupa Uber Cup. Mereka datang ke sana dibawa kayaknya untuk sebagai mentor aja. Support ya. Hendra kapten, cuma kapten apa ya? Kayak kemarin juga unplaying kapten kayaknya ya. Kapten tidak bermain. Kalau di apa itu ada tuh di tenis tuh. Unplaying Kayaknya kayak Thomas kemarin kan juga mereka kan nggak begitu full mainnya. Enggak full. Jadi mereka itu bisa dipasangkan dengan siapa saja, ya kan? Namanya sudah Tergantung senior, line up-nya juga nih. Tergantung line up-nya. Skornya misalnya udah 2-1 butuh mainkan dulu Karena yang Indra ini. Setiawan juga dulu kapten kan, yang Ya, Thomas kemarin. kalau Dan menang itu. Nah, sekarang di Thomas Cup Indonesia agak-agak ini sebenarnya ya, agak-agak kekuatannya itu tidak terlalu full karena Gideon nggak ada
Masih cedera mereka. Masih cedera. Masih pemulihan dia, masih Semalam pemulihan dia. operasi kaki di Portugal, di kliniknya Ronaldo operasi, dia di situ sama operasinya dan sedang dalam masa pemulihan. Padahal berasa kalau bukan kita aja yang mau pingin lihat dia lagi, Bang. Mungkin orang luar negeri Iya, mungkin lihat. lihat Minion itu kan, karena Tengil-tengilnya itu dapat ya. si Indonesia kali. Kevin saja yang dibawa dan mungkin Nggak main juga. main tapi diganti apa ya, pasangannya. diganti pasangannya dan pelatih itu melihat strateginya lah gimana. Tapi yang paling apa ya dibanding Piala Thomas, Piala Ubernya ini yang agak di luar dugaan sih sebenarnya, karena ini kan bersamaan nih SEA Games dan Piala Thomas Ubernya bersamaan. Nah, PBSI melakukan strategi yang apa ya menurutku dibilang aneh enggak, dibilang lucu ya gitu ya kan. Nah, karena di Indonesia membagi dua timnya, karena di SEA PBSI Games, itu kan banyak pemain kan. Jadi untuk SEA Games putra itu yang dikirim tim pelapis ke sana. Jadi yang lebih prioritasnya di Thomas ya, Bang? Ya. Iyalah. Tim putri, tim utamanya ke SEA Games, tim pelapisnya di Uber. Oh, mungkin gini, Bang. Uber mungkin maaf cakap ya. Uber nggak mungkin menang, jadi Ya, bisa SEA Games dimenangkan. potensi untuk menang di SEA Games Agak itu berat lebih ya? besar. Iya. Karena kalau di SEA Games itu kan lawannya itu Thailand, Ya. Malaysia, Asia Tenggara dia. sama Singapura, ya kan? Iya. Dan tiga negara ini mengirimkan tim utamanya ke Iya. Uber Cup, Uber Cup. ya kan? Di apa tidak? Nah, Indonesia mengirimkan ke sana untuk memburu emas di sana. Iya. Karena kalau di sini lolos pun dari tiga negara ini Agak berat, masih ada Jepang dan Cina kan? India. India Thailand. juga kan? Malah Thailand kalau tim Tim putrinya bagus jago. ya, tim utamanya mungkin kalau kita agak sulit juga berhadapan. Bisa sama jadi tim. kalah. Iya benar. Karena tunggal pertama mereka bagus, tunggal Antonin kedua ini. mereka bagus untuk perempuan ya. Si siapa namanya? Antonin, si Mei. Rakcanok Iya. Intanon kan? Intanon, Antonin pula. Macam Intanon. Si Mei kata orang. Mei gitu. Intanon orang Rusia. Makanya Intanon. Intanon, ya kan? Nah, tunggal putri bagus pertama, tunggal putri kedua bagus, Sama yang kecil dia, Bang? ganda putri pertama bagus. Nah ini aja kalau udah menang kan nanti 3-0. Iya. Udah menang ya. Nah, sementara Indonesia, Intanon ketika berhadapan sama Gregoria Mariska Tunjung itu selalu menang, Nggak pernah kalah. nggak pernah kalah, ya kan? Udah pasti nih kalah nih, ya kan? Tunggal kedua Indonesia putri. Kita lihat statistik ya, Kusuma bukan? Wardani melawan tunggal kedua Thailand ini kalah juga. Nggak pernah menang. Yang menang hanya ganda Ganda putri pertama, si Gracia Poli Grace Poli. sama Apriani Rahayu. Ini kan paling nggak 2-1, tapi tunggal ke ganda kedua sama tunggal putri ketiga ini kalah juga kalau lawan Thailand. Makanya Di ya mungkin klasemen sekarang saya memimpin Bang, masih tim Ubernya. tim Uber menang kemarin. Oh, Di posisi klasemen sekarang? klasemen umum itu Jepang. Ya, Jepang ya, masih Jepang, Jepang. Oh, Cina. kalau Jepang nih enak ditonton ya kan? Karena cantik. Jepang, Cina, Korea Selatan, Thailand itu 1, 2, 3, 4. Kau pandai juga main Inter rupanya? Pandai lah. Oh iya, aku tengok story kau sama Gini. nyonya itu ya mainnya Iya. di jalan ya. Dulu kan kita 2 tahun di Banten. Pakai tali itu ya. Di Banten main bulu tangkis. Bukan Bang. Nimba ilmu. Gua kira nimba ilmu. Oke, break lagi kita kayaknya nih Bang. Udah jam segini ya. Iya, nanti sore akan main. Iya nanti malam. Malam. Jam 9 Tim Thomasnya. tim Thomas melawan Thailand. Ya, lontong Thailand ya, tuan rumah. Tim Uber besok bersamaan dengan sepak bola tadi melawan Timor Tapi Leste. kalau putra gini Thailand kuat nggak Bang? Kira-kira? Kemarin kalah sama Korea Selatan. Dari sisi perbandingan kekuatan Indonesia lebih unggul. Mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan hasil terbaik ya. Iyalah, target harus nih. Termasuk Indonesia juga di Uber. Uber ini walaupun peringkatnya peringkat 200 semua, 200 ke bawah. Kemarin lawan Prancis dengan peringkat yang semuanya Iya, kalah, benar. bisa menang 5-0. Aku lihat Semuanya di kalah. situ 230 sekian. Yang paling parah itu ganda putri kedua Indonesia. Ganda putri kedua lawan ganda putrinya Prancis. Ganda putri Indonesia peringkat 1300 sekian.
Ya kan? Ganda Prancis. Ganda Prancis 107. Masih menang juga ya bang. Ada perbandingan jarak 1000 tingkat. Masih menang. Ya mudah-mudahan lah. Ya catatannya kan Setidak-tidaknya lolos dari inilah. Iya, benar. Setidak-tidaknya Fase- lolos dari fase, grup. ya. Karena lawan satu grup itu Jerman sama Jepang. oh Jepang yang agak berat. Kalau Jepang udahlah kita berdoa mau saja. lawan Jepang aja nih kayaknya. Walaupun kalah enak dilihat gitu ya. Walaupun kalah ya dilihat. Sehingga Thomas kita ini kan kita juara bertahan ya. Kalau Thomas targetnya juara. Dan ini kan masih juara bertahan ya bang. Dia Thomas? bertahan sekarang. Makanya kok bisa 2 kali macam Real Madrid kan bisa. Madrid 3, jangan Ini 3 ya, jangan Bang? dikurang-kurangi. Oh iya. 3 kali beruntun. Oh, iya. Tidaknya 4 kali dalam 5 tahun. Setidaknya bisa lah beruntun 2 kali kan. Iya. Kita doakan juga timnas badminton kita meraih. Dan juga Suksesan. tim sepak bola besok melawan Timor Leste. Jangan lupa nama Timor Leste. Dukung juga walaupun Iya. Jangan negara orang itu udah lepas sepak bola pun kalah Iya. juga, ya kan? setidaknya tetap menang. Iya. Oke. Baik, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tebas episode keberapa? Ini Ramon yang tahu. Nanti kita Bentar, tanya. Bang. Ramon episode berapa nih bang? 94 katanya. 94. Oh 94. Ya di episode 94 ya kata Bang Ya. Ramon. Mungkin kita tetap dukung timnas kita, timnas sepak Wajib bola lah, harus. dan apa ya badminton saat ini bang. Jadi Dan closing jangan lupa statement-nya- nonton dukung Real Madrid. di closing statementnya setidaknya jangan pernah Menyerah. menyerah. Oh iya, Apalagi biasanya kalau Ramon itu ada apanya dia? Kesimpulan katanya. Oh, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Simpulkan sendiri. Oke. Baik, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.